ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus yang benar. Awalnya adalah dengan menguatkan kemauan untuk bertobat. Jadi muhasabah itu hanya kepada orang yang punya kemauan kuat untuk taubat. Ada kemauan untuk taubat, ada hati muhasabah. Muhasabah seperti dikatakan oleh Al-Quran, wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan hendaklah memperhatikan oleh diri setiap kita apa yang mendatangkan untuk besok. Jadi kalian hendaklah memperhatikan, kata Al-Quran, siapa atau apa lagi yang harus dilakukan besok hari. Hanya muhasabah. Muhasabah itu apa? Untuk membuka pintu batin. Muhasabah. Untuk muhasabah, untuk membuka pintu batin. Kita sama-sama tahu bagus sekali dalam agama itu ibadah hati yang bernama khauf. Takut. Takut. Takut bukan takut seperti kita pahami takut dalam pemahaman agama. Takut kepada Allah, takut tidak diterima amal dan sebagainya. Kita tahu itu bahwa bagus sekali itu, wajib. Tapi jarang orang yang takut, jarang orang yang takut kepada Allah. Hanya banyak takut kepada mati, takut kepada hal-hal yang kecil, tapi kepada hal-hal yang besar kita tidak takut. Takut. Ada juga raja namanya harapan. Ada juga namanya huzun, duka cita. Duka cita menurut pemahaman agama juga. Nah, itu ibadah hati seperti itu, takut, duka cita. Duka cita kadang akan diterima amal. Nah itu Bapak hanya diperoleh oleh orang yang sudah terbuka pintu batin. Kan banyak orang tidak takut, banyak orang tidak duka cita. Tapi semua orang percaya ada Allah yang Maha melihat, ada Allah pencipta alam semesta, yang Maha Agung, Maha Hebat dan sebagainya. Semua percaya. Tapi jarang yang rindu, jarang yang takut, jarang yang duka cita. Itu karena belum terbuka pintu batin. Nah, malam ini dikatakan muhasabah adalah untuk membuka pintu batin. Muhasabah juga untuk memutuskan awaid, penghalang-penghalang. Sangat banyak, kan tidak mudah menempuh jalan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dikatakan oleh biasa kita dengar dari penceramah bahwa
Siratal mustaqim pada hari kiamat lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut, menggambarkan sulitnya. Bukan hanya di akhirat, di dunia juga sama siratal mustaqim. Karena kita harus siap mampu melawan godaan hawa nafsu. Kita mampu melawan gangguan setan, gangguan dunia. Nah, itu tidak mudah. Makanya Bapak, langkah awalnya adalah dengan muhasabah diri. Bisa menghindarkan awal itu penghalang-penghalang, sangkutan hati kepada selain itulah namanya muhasabah. Muhasabah ini ada terbagi kepada 3 tingkatan. Muhasabah tingkat pertama, membandingkan dosa dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Umur nikmat. Jadi kalau tidak disyukuri, berarti namanya kufur nikmat. Nikmat apa? Mensyukuri nikmat. Maksudnya adalah mempergunakan kembali nikmat yang diberikan oleh Allah kepada tempat yang diridai oleh Allah. Itu syukur namanya. Kesehatan dipergunakan seperti yang diinginkan oleh Allah. Harta, waktu dan sebagainya. Makanya Nabi mengatakan jaga 5 sebelum datang yang lebih. Ini maksudnya. Nah, jadi muhasabah tingkat pertama, kita memperhatikan antara dosa atau dengan kata lain kemana banyak dipergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu dihisab oleh diri kita, dihisab. Itu muhasabah tingkat pertama. Berapa banyak dosa yang kita lakukan dengan umur, dengan kesehatan, dengan waktu yang diberikan. Kasih maksimalnya, kita pelajarinya. Nah, itu muhasabah modelnya, muhasabah tingkat dasar. Dan jangan lupa, itu hanya bagi orang yang ingin, yang sudah mengokohkan kemauan untuk taubat. Hanya taubat perjalanannya diantara lain adalah muhasabah, menghisab, memperhatikan diri. Untuk memperoleh nikmat itu, untuk memperoleh muhasabah tingkat pertama, itu ada 3 syaratnya. 3 syaratnya supaya timbul muhasabah tingkat pertama. Pertama, harus dengan ilmu. Di antaranya adalah ilmu fikih. Karena kita mengenal kebaikan dan kejahatan itu di antara lain dengan ilmu fikih. Yang mana yang dilarang, yang mana yang dibolehkan, itu di antara lain dipahami dengan ilmu. Ini banyak kita tidak lagi mau belajar karena kita sebagai kita menganggap apa yang kita pahami itu adalah sudah puncak dalam beragama. Ada sebagai masyarakat kaji doa semayang tidak dulu. Dia berpikir Islam itu hanya bisa memahami doa salat. Jadi tidak keluar lagi ke masjid, tidak datang lagi ke tempat pengajian, hanya menjaga-jaga saja, baik sampai tertinggal salat jamaah. Karena menuntut ilmu, tidak belajar lagi. Padahal di satu sisi, ya kan, ilmu itu adalah syarat untuk
bisa kita melakukan muhasabah tingkat pertama dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, bagaimana kita tahu? Salat Jumat, salat 5 waktu, di sana ada syarat-syarat, ada rukun-rukun, ada larangan-larangan, semua begitu. Dan nggak bisa dipahami itu tanpa rutin mengikuti pengajian. Nah, itu satu. Syarat kedua untuk muhasabah ini, kita menganggap bahwa nafsu adalah sumber kejahatan. Jangan dekat-dekat peringatan. Kita harus tahu, harus terus menyadari bahwa nafsu adalah sumber kejahatan. Nafsu sama-sama kita tahu tabiatnya itu condong kepada kesalahan. Dia suka kepada mengganggu. Dia suka tidak ada beban-beban yang baik. Nah, makanya sangat penting duduk dalam majelis pengajian dengan duduk di warung kopi. Sangat penting kita penting duduk dalam majelis pengajian. Yang mana yang paling enak diikuti? Warung kopi lah. Makanya di sana banyak jemaah. Karena cocok dengan hawa nafsu. Selama hanya belum mampu meyakini, memandang terus-menerus nafsu adalah sumber kejahatan, kita tidak bisa melakukan muhasabah. Sedangkan muhasabah perintah Al-Quran. Ya, makanya kita selalu diraih, selalu kita diajak. Untuk pengajian lambat, untuk zikir lambat, itu pengaruh nafsu. Ngapain? Ya. Kalau ngaji maghrib ini bilang nafsu. Apa ngaji baca maghrib sebentar aja udah azan isya. Tadi bagaimana? Ya cari dia dari banyak tanggung sekali, usah aja. Kan? Pindah ke Malaysia, telah hari itu. Karena nggak ada azan lagi, maka tidak ada lagi batas. Menganggap itu juga harus dulu. Yang ketiga, kita harus mampu melihat, merasakan nikmat itu datang dari Allah. Lagi, yang ketiga syaratnya, kita mampu membedakan antara istidrak dan ihsan. Kita harus membedakan istidrak dan ihsan. Ihsan adalah kita melihat nikmat itu datang dari Allah. Itu namanya ihsan. Melihat itu merasakan, tidak terlibat kita. Kita menjadi orang hebat itu dihebatkan oleh hingga hari ini masih sehat, belum ada penyakit, masih bisa mengaji. Itu karunia itu. Terlihat ihsan dari Allah, terlihat nikmat dari Allah, itu namanya ihsan. Kalau kita melihat datang dari bukan Allah, dari selain Allah, itu namanya istidrak. Jadi harus nanya. Kadang lalai, lengah, kita memandang, merasakan rezeki itu datang dari usaha-usaha kita. Tertutup batin, terijab Allah dengan alam. Maka terlihatlah alam. Akibatnya kita takut kepada alam, cinta kepada alam, kepada selain Allah. Maka ada takut, ada orang yang takut kepada atasan, itu melebihi daripada takutnya kepada pencipta alam semesta. Buktinya
Semua perintah Allah terabaikan, tapi nggak ada satupun perintah atasan diabaikan. Siapa hebat? Allah dengan atasan kita. Pengakuan hebat Allah. Kenyataan hebat komandan, hebat pimpinan. Syirik pun ada ya. Syirik khafi namanya. Itu dia. Ya, muhasabah tingkat pertama. Berapa syaratnya? 3. Insya Allah bila dimiliki ketiga syarat itu, baru kita bisa melakukan muhasabah. Penting sekali. Karena perjalanan taubat dilanjutkan dengan muhasabah. Taubat yang sudah kita ngaji taubat, sudah siap. Muhasabah tingkat kedua. Muhasabah tingkat kedua. Sesuatu yang milik Allah, seperti ibadah-ibadah baik yang hukumnya fardu, baik yang hukumnya sunat, yang mana manfaatnya untuk kita. Itu ibadah-ibadah itu datang dari kita atau dari Allah. Kan begitu. Ibadah baik yang wajib, baik yang sunat datang dari Allah. Datang dari Allah apa maksudnya? Kalau tidak ada taufik untuk taat, tidak ada manfaatnya. Itulah kita jawab selalu hayya 'alas shalah. Dengan hakikat kita menjawabnya. La haula wala quwwata. Enggak ada daya. Tidak ada upaya. Tidak bisa kita melakukan kebaikan. Tidak mampu kita menghindari kesalahan kecuali dengan ma'unahnya. Makanya setelah ada iyyaka na'budu, ada juga iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami bisa melakukan meminta pertolongan. Nah, kalau kita tanya Allah, ini orang pilihan ini diberi taufik untuk mengikuti pengajian. Kenapa nggak ramai diberi? Ya barang mahal, barang mahal memang tidak banyak. Kenapa? Itulah dia. Tapi nggak cukup satu malam taufiknya. Baik boleh jadi 2 malam dah mahal-mahal. Kampung bukan soal dinas. Baik. Karena itu maka tidak berhak bagi kita menuntut upah. Tidak ada hak menuntut upah. Upah salat, upah ibadah tidak ada. Karena melunaskan ubudiyah hukumnya itu wajib. Maka dulu disarankan oleh Pak Neni mana? Jadi kita baca juga di Masjid Akidah boleh salat Jumat, Selasa dan Ahad. Kita harus tahu hukum akal. Wajib, mustahil, jaiz. Jaiz itu boleh dilakukan oleh Allah, boleh juga tidak dilakukan. Nah, di antara yang boleh memberikan pahala kepada orang taat. Memberikan pahala kepada orang taat. Nah, maka kita tidak punya hak menganggap kita ada upah daripada pelaksanaan perintah, melaksanakan menjauhkan larangan. Karena apa? Melunaskan ubudiyah tadi. Kesalahan yang kita lakukan hujjah Allah di atas kita. Hujjah, nggak bisa kita bergeser. Demikian juga hukum azali, hukum qadha. Sebab dosa kehendak aib kita dalam ilmu Allah, kemauan kita itu dosa. Maka Allah menghukum sesuai dengan ilmu. Bila kita belum bisa menganggap seperti ini, maka kita tidak dapat mencapai maqam mulia. Yang
kita hisab terus, kita ingat terus bahwa apa yang saya lakukan selama ini tidak terlepas daripada pertolongan, inayah dan pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sudah. Yang ketiga, muhasabah tingkat ketiga. Taat yang kita lakukan tidak boleh kita ridha, tidak boleh ridha. Tahu ridha, puas, senang, ridha, puas kita tidak boleh. Sebab taat tidak dapat mengimbangi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini Bapak, taat tidak dapat mengimbangi nikmat yang Allah berikan kepada dia. Sebaliknya, kalau kita puas dengan ibadat yang kita lakukan, berarti kita menganggap bahwa kita sudah dapat mengimbangi nikmat. Puas. Ini merupakan kesalahan yang amat besar. Kesalahan yang kedua, tahu yang pertama itu tidak boleh puas, tidak boleh ridha dengan apa yang kita lakukan. Kesalahan yang dilakukan oleh teman kita tidak boleh dicela. Kesalahan yang ada pada orang lain tidak boleh dicela. Tidak boleh dicela. Sebab dengan mencela berarti kita menganggap bahwa kita bersih. Kita anggap tercela orang lain berarti kita yang menganggap bersih. Tidak boleh menganggap mencela orang-orang jahat. Mereka itu diajak dan didoakan, bukan direndahkan. Karena dengan merendahkan mereka, berarti kita memposisikan diri pada orang yang tinggi. Itu maksud muhasabah. Maka bahayanya lebih besar untuk kita. Orang yang melakukan kesalahan nanti, mungkin dia lebih baik ke depan. Karena itu makanya kita jadikan neraca di sisi kita itu sia-sia. Bila Anda dapat bermuhasabah, muhasabah seperti ini, Anda telah berangkat dari ahli zahir kepada ahli batin, atau daripada orang awam kepada awam makam, daripada orang khawas, sehingga Anda dapat berteman dengan Allah. Muhasabahnya jadinya dilatih-latih dan untuk malam Selasa yang akan datang, malam depan. Berarti kalau muhasabah hanya tanggung berapa hari Pak? Fikih ada juga di mobil. Saya bawa kitab saja. Saya kita fikih. Berapa? Boleh. Kalau saya fikih, lanjut. Masih ada waktu nih. 1 jam lagi. Masih.